Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa mengkalungkan kepada anak bayinya tamimatan jimat, faqad asyraka, maka benar-benar dia telah musyrik. Para rawuh, yang dikalungkan ke bayi minta keselamatan itu bisa jadi jimat full, bisa jadi itu doa. Kalau zaman ke Gading, ke Bedowi atau kemana, atau ke saya, ke Basori, Mbah Yai, putra kula kok gampang kejang-kejang, ya nah, nyuwun dipun dungani. Nah itu perlu dungane nempel terus. Nek didungani tok mulih kumat maneh. Wis kene tak tulis nih, ditulis donga. Na'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ngoten niku. Dungane balik ping 7. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Wis. Iki donga njaluk nang Gusti Allah ditekuk-tekuk dikalungne. Niku mboten musyrik, wong iku njaluk nang Gusti Allah. Dan berdoa itu pakai cara macam-macam boleh. Berdoa pakai lisan, ada contoh dari Nabi. Berdoa doanya ditulis, lalu dibawa, dikesai, dikalungne, ditempel ning omah. Itu ada hadisnya juga dari Ibnu Umar. Saya melihat itu di kitab Adhkar Nawawi itu. Doa pakai ditulis, boleh. Doa pakai simbol juga boleh. Apa doa kok pakai simbol? Adakah contoh dari Nabi doa pakai simbol? Ada. Istisqa gini-gini. Ya, doa pakai tulisan ada. Doa pakai lisan ada. Andai kita punya wawasan luas kayak begini, ngaji hadis sebanyak-banyaknya, ruang donga pakai lisan oke, sunnah Rasul dibenarkan. Ruang donga pakai tulisan oke, sunnah Rasul riwayat Tirmidzi. Ruang donga pakai jajan iwel-iwel oke. Nabi juga pernah doa pakai simbol. Til. Nah, andai kita punya wawasan begini, kita berislam tanpa kehilangan budaya. Yang budaya itu dibangun Wali Songo juga dari nilai-nilai sunnah Rasul. Gara-gara kita nggak punya wawasan itu, maunya itu berislam dan lepas dari akar budayanya. Iyakah orang Arab berislam harus kehilangan Arabnya? Iyakah orang Mesir berislam harus kehilangan jati diri kemesirannya? Iyakah ring Madura berislam harus kehilangan apa? Karakter Maduranya? Haruskah orang Arema Malang berislam lalu harus kehilangan apa? Ya, harus kehilangan akar budaya Malangnya. Mboten harus para rawuh. Islam datang bukan untuk menghapus budaya. Islam datang dalam rangka membimbing manusia berbudaya. Berbudaya, tapi ojo ono unsur kemusyrikan. Berbudaya, tapi ojo ono unsur kemungkaran. Ustaz, saya mau tanya tentang soal khilaf jimat dalam Al-Quran. Yang khilaf saya katakan jimat dari Al-Quran adalah jimat yang murni tertulis dengan apa? Al-Quran. Ini pendapat sebagian sahabat. Ya. Namun kebanyakan sahabat mereka mengatakan haram secara mutlak. Ya. Yang jadi masalah sekarang, ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan haram secara mutlak lebih kuat. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Rasulullah SAW tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran itu dia berfungsi atau dia mujarab dengan dibaca. Ya, Al-Quran itu untuk dia apa? Dibaca. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah semuanya dengan dibaca. Tidak kita sakit apa? Al-Qurannya tempel di kepala terus. Enggak. Tapi dibaca. Al-Qurannya dibaca. Maka ini menunjukkan pengobatan dengan Al-Quran, ya. Sekarang kalau kita ingin rumah kita selamat, Rasulullah SAW suruh baca surat Al-Baqarah. Tapi kalau anda misalnya supaya selamat tidak diganggu setan, ente pasang ayat kursi di hadapan kamar, nih. Jadi setan kalau membaca dia kebakar. Kenapa?
Ada ayat kursi digantung di depan rumah. Setan nyelonong tidak baca-baca, dia langsung nyelonong. Dia tidak baca. Dia tidak bisa baca Quran, dia masuk dalam langsung. Kemudian juga kalau jimat dengan Al-Quran, terkadang anak-anak, ente lagi pakai jimat Al-Quran, isinya ente bermaksiat. Saya punya tetangga dulu, ya, bukan jimat lagi, jimat langsung di kulitnya, tato, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, kayak begitu, mabok, sering teler, ya kan bagaimana? Ya, kemudian ente masuk dalam WC juga, jadi Al-Quran terus apa di bawah. Jadi belum lagi kalau dipasang pada anak-anak, akhirnya apa? Ngilernya semuanya kenapa? Al-Quran. Jadi imtihan apa namanya adanya perendahan terhadap Al-Quran. Maka yang benar jimat dengan apapun hukumnya haram. Dan yang terjadi sekarang, meskipun jimat tersebut ada Al-Quran, namun dia tidak Al-Quran murni. Saya punya teman, dia cerita sama saya waktu dia ke Afrika. Dia lihat banyak orang pakai jimat. Dan dia dengan berani dia mengatakan, barang siapa yang punya jimat murni Al-Quran, saya kasih hadiah. Datanglah mereka rame-rame. Yang pakai jimat-jimat semuanya muncul akhirnya. Waktu dibuka nggak ada yang murni Al-Quran. Entah ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang dengan darah haid, ada dicampur dengan garis-garis, dengan kotak-kotak, dengan angka-angka. Tidak ada Quran yang murni. Ada yang hurufnya dipisah-pisah, ada yang ditulis terbalik. Jadi seperti ini. Makanya syaitan ingin apa? Talbisul haq bil batil, dicampur antara kebatilan dengan kebenaran. Jadi ada Al-Qur'annya, orang yang lihat yang penting ada Al-Qur'annya, padahal ada kebatilan. Namun seandainya ada yang jimat Al-Qur'an doang, maka kita bilang masalah khilafiyah, meskipun kita merajihkan hukumnya haram secara mutlak ya.